Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Andrew nggak pakai white atau Mas Andre GPW. Kali ini saya akan melanjutkan eh, mengenai konten YouTube saya yang kemarin, yaitu ramalan tahun 2021, sekarang part 2-nya. Oke, sebelum saya melanjutkan, tolong Anda subscribe dahulu, like, lalu Anda bagikan ke teman-teman, saudara, atau siapapun yang memang membutuhkan atau bagi Anda konten ini adalah berguna. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita lanjutkan kembali yang kemarin. Jadi untuk tahun 2020 ini sebetulnya bumi ini sedang melakukan rebooting. Rebooting itu kalau komputer itu dia nginstal ulang lagi karena banyak virus, banyak macam-macam, banyak file-file yang sampah, jam-jam mail atau jam-jam apa itu ya, pokoknya file-file sampah semuanya. Jadi saat ini akan mulai rebooting ulang. Dari wabah masuk, bencana alam apa aja itu sebetulnya gini, ada kaitannya ya dengan para dewa itu turun ke bumi lagi. Itu memang berperang melawan makhluk yang tak kasat mata ya, dari golongan siluman-siluman dan sebagainya lah, yang memang tujuannya memang merusak sih sebetulnya, memang merusak tatanan bumi. Bukan ikut-ikutan kayak kaisar ya, yang emperoran kemarin itu ya. Jadi para dewa turun berperang melawan para dedemit siluman yang saya bilang begitu ya, karena konotasi dedemit itu kan memang jelek ya, begitu bagus. Kalau yang bagus memang ada sih sebetulnya, ada yang bagus, ada yang jelek, sama kayak manusia, ada manusia yang hatinya bagus, ada manusia juga yang hatinya jelek gitu. Jadi para dewata ini memerangi bangsa halus yang jelek, yang tidak bagus lah kita gitu. Nah, efeknya apa gitu? Efeknya peperangan ini tuh apa ke dunia manusia itu apa? Yang pertama, para dewata itu kan menggunakan senjata, dan senjata bukan senjata yang biasa kayak punya kita, itu enggak. Senjatanya itu tuh yang efeknya tuh luar biasa dahsyat. Jadi kalau pedang ini atau mungkin cambuk ini atau mungkin apa gitu, kalau disabetin itu, kalau kena gunung tuh jugruk itu ambiar. Kalau di manusia lihat itu meletus dahsyat. Sebetulnya senjatanya para dewa ya gitu. Terus kalau disabetin ke laut jedier gitu, nah itu yang jadi masuk ke daratan jadi kayak tsunami gitu. Terus kalau beliau kayak beradu tenaga dalam gitu, duer gitu, nah itu biasanya terjadinya gempa. Terus ada juga senjatanya itu yang terbuat dari partikel petir gitu. Jadi kalau dilempar gitu ya petir nyambar gitu, jedier gitu. Jadi di dunia manusia itu cuman kelihatannya petir menyambar-nyambar, tsunami, badai, gunung meletus. Itu Anda bayangin ya, segini luas ini dipakai buat pertarungan antara para dewa dan dedemit yang mengganggu tatanan kehidupan Nusantara ini atau tatanan bumi ini. Ini sebetulnya dari mana-mana sih sebetulnya mereka itu datang. Kenapa di Jawa? Karena Jawa
Jawa itu dulu dibilang Jawoto. Jawoto itu tanahnya para dewa gitu. Jadi para dedemit itu nyerang Jawa gitu. Dan memang tempatnya Jawa itu adalah tempat para dewa gitu. Makanya di Bali itu Pulau Dewata gitu. Memang sebagian besar orang-orang Majapahit dulu itu pada kabur ke Bali gitu. Sebetulnya yang Pulau Dewata itu Jawa gitu. Jawa yang benernya itu Jawa. Pulau Dewata itu bukan Bali. Bali kenapa dibilang Pulau Dewata? Karena indah, alamnya masih murni, masih bagus lah, asri gitu. Jadi yang dikatakan Pulau Dewata gitu. Tapi kalau yang bener-bener dewanya, pulau dan kumpulannya para dewa itu ya di Jawa ini sebetulnya gitu. Jadi bencana alam yang akan terjadi seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, itu saya udah sampaikan sebelumnya. Kemarin saya udah sampaikan semuanya. Oh iya, untuk wabah COVID ini banyak yang bertanya-tanya kepada saya, Mas, kapan sih Mas kira-kira wabah COVID ini berhenti atau reda? Sebetulnya kita kemarin udah melakukan pembersihan mengenai COVID. Kebetulan saya, rekan-rekan perguruan saya, sampai guru saya itu juga turun untuk membersihkan wabah COVID ini. Kita semua sudah membersihkan, kita sudah buang jauh kembali ke asalnya, terus kita sudah blokir akses masuknya menggunakan energi gaib ya, terutama kalau anda peka atau anda bisa scan energi gaib, anda bisa telusuri mulainya dari Depok dan dari Cibinong gitu. Anda bisa scan, bisa cek lah istilahnya kalau anda memang udah peka atau udah bisa tentang hal energi itu, sumbernya dari mana gitu dan kemana aja buang-buangnya, terus blokirnya udah kemana aja gitu. Anda nanti bisa cek. Kita nggak bohong, kita nggak membohong. Jadi sebetulnya kapan COVID ini selesai? Sebenarnya udah selesai, cuman hanya residualnya itu sisa-sisanya aja yang hinggap di orang-orang gitu. Yang ya karena ada yang batuk nempel, terus orang males untuk misalnya kayak mandi, males mesin cuci tangan, males masih nempel di tembok. Kalau untuk yang berkeliaran, yang bertebaran itu udah singkiran, udah insya Allah udah nggak ada lah, udah bersih. Cuman yang sisa-sisa nempel aja sih yang masih ada gitu ya. Kita juga keterbatasan manusia, tenaga, waktu. Tenaga juga kita butuhkan juga nggak langsung wow bisa semuanya. Gede men, Nusantara ini gede gitu loh. Dan saya itu hanya manusia kecil segini, bayangin coba gitu loh. Saya nggak ada apa-apanya ini, suruh bersihin segini banyak. Saya bukan Tuhan, saya bukan dewa gitu loh. Kami semua juga bukan dewa gitu loh. Tapi insya Allah sudah kita bersihkan semuanya untuk wabah COVID ini. Hanya residualnya aja, hanya sisa-sisanya aja yang memang masih ada gitu. Karena untuk proses pembersihan energi ini, katakanlah nih satu botol ya, mana nggak ada botol nih. Oke nih. Kalau Anda mengerti masalah energi nih, satu botol ini kita isi energi full gitu kan. Orang ngecek ada energinya bener. Terus tiba-tiba kita buang energinya. Nah, proses membuang ini itu ada sisa-sisanya. Pasti ada gitu kan. Gak mungkin gak ada. Gak mungkin langsung semuanya bersih. Nah, ini sisa-sisa tinggal menguap aja. Nah, ini yang terjadi saat ini. Tinggal menguap saja sebetulnya gitu. Kapan selesainya? Sebenarnya udah selesai. Untuk menguapnya ini kan butuh waktu ya. Butuh waktu.
Saya perkirakan paling sekitar Mei lah. Mei mendekati Lebaran itu udah bener-bener down lah untuk wabah COVID ini. Udah down. Ada atau nggak ada? Masih ada, sebetulnya masih ada gitu. Masih ada, wabahnya ini masih ada. Karena memang masih ada sisa gitu loh, sisa. Dan nggak mungkin bisa langsung habis begitu saja, enggak. Itu memang harus menguap dulu semuanya keluar gitu. Biarpun nggak nguap karena kita sudah proteksi, itu kita paling dimakan imun manusia, kekebalan imun manusia. Tadi kalau kita nggak kebal, imun kita kurang, ya udah kena. Tapi kalau imun kita kuat, dimakan kok sama imun kita, itu habis gitu. Yang penting pola pikir Anda aja yang udah dipikir, udah disehatkan aja gitu. Ini sekarang PSBB ya, PSBB itu hampir kayak lockdown. Kalau Depok sini semuanya udah diblokir semua loh. Jalanan itu udah di kayak totalin. Saya tadi habis dapat info, tapi saya belum keluar sih hari ini karena ini masih pagi, saya baru bangun tidur tadi. Oh, jam 1 ternyata, lupa saya. Ini bahas apa lagi, ngelantur gitu. Oh ya, PSBB ini saya kemarin udah bikin ramalan ya. Jadi memang Maret April itu puncak-puncaknya dan banyak korban-korban yang berjatuhan dari corona. Ini di luar bencana alam ya. Kalau bencana alam ini udah otomatis ya nggak usah ditanya lah, namanya juga korban bencana alam, pasti banyak. Apalagi gunung meletus, tsunami, gempa bumi, longsor. Kemarin longsor itu saya udah bilang sekitar Cianjur udah longsor ya. Terus nanti ada gunung meletus yang sampai muntah lahar itu, dan efeknya ke tsunami. Kapan? Rahasia. Pokoknya begitulah. Terus gunung api itu, gunung berapi udah mulai aktif lagi. Gunung yang lama tidur juga mulai bangun, mulai apa istilahnya, kalau orang tidur itu udah mulai gitu. Kok udah mulai bangun, aduh bubar kita aja. Moga-moga enggak selama lah. Karena memang untuk mulai kejayaan tanah Jawa lagi itu memang dibutuhkan dari kesadaran orang Jawa sendiri. Saya gimana? Satu, kita sudah melupakan leluhur kita sendiri. Kita menjelek-jelekan leluhur kita. Kita menjelekkan tradisi Jawa kita. Jadi kita udah jelek-jelekan. Anda sadar nggak sih sebetulnya kalau ada orang Jawa gitu mesti dibilang musrik, apalah, pokoknya nggak enak banget lah istilahnya, nggak nyaman banget lah kalau kita denger itu sebagai orang Jawa sendiri yang Jawani, atau istilahnya yang bener-bener menjaga leluhur Jawa banget itu. Leluhur Jawa sendiri aja kadang-kadang dicap jelek. Kadang-kadang leluhur Jawa itu datang itu sedih gitu, aduh anak putuku kok kayak begini ya gitu. Gak usah jauh-jauh aja, yang kelihatan mata aja, anak sudah nggak berbakti sama orang tua, bener kan? Yang ini aja gitu loh, nggak usah kita lihat yang leluhur aja, anak sudah nggak berbakti. Zaman dulu kan anak masih berbakti ya, masih salaman, pergi sekolah, pulang, masih gitu kan. Terus kalau orang Jawa itu dipanggil orang tuanya itu ngomongnya bahasa halus, jadi nggih, boten, dereng bu gitu. Tapi sekarang enggak, aku wis mulai, pokoknya istilah kasar lah, nggak ada halus-halusnya sama sekali, nggak ada sopan santunnya sama sekali ke orang tua. Itu jadi menunggu kembali lagi. Jadi kalau Anda mau mendidik atau merubah suatu negara atau merubah pola pikir anak, ubahlah dari sopan santunnya dulu. Kalau sopan santunnya sudah, nanti akan nurut sendiri kok. Pola pikirnya itu akan berkembang positif, baik. Nah akhirnya Nusantara kembali bangkit gitu.
Jadi kalau mau didik anak, jangan yang keras-keras, jangan dikata-katain gitu. Ngajak ngomong sama anak. Sekarang udah nggak ada yang istilahnya kayak bahasa-bahasa daerah. Saya udah nggak denger. Ternyata bahasa Indonesia lah, bahasa Inggris lah, bahasa Arab lah. Apa sih sebetulnya gitu loh. Ya oke lah, fine. Itu untuk perkembangan anak, tapi ya jangan lupakan bahasa daerah gitu loh. Ini loh, kamu itu tinggal di mana gitu loh. Ini yang penting loh, yang penting tuh ini dulu. Kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja berkaca kepada Jepang. Kenapa negara Jepang itu negara Asia yang paling maju dibanding tetangga-tangganya? Karena apa? Kamu lihat ke Jepang itu jarang loh ada yang bisa bahasa Inggris. Kalau nggak percaya kamu ke sana. Saya dikasih tahu sama teman saya itu Jepang lebih suka bahasa Jepangnya sendiri gitu. Coba suruh bahasa Inggris, bisa dihitung dengan tangan gitu. Makanya kenapa dia lebih maju, karena dia menjaga tradisi negara dia sendiri gitu. Tradisinya dia seperti ini gitu. Kekeh gitu, kuat dia. Makanya dia lebih maju daripada negara-negara tetangganya. Coba bandingin Malaysia, Brunei gitu kan, dibanding Jepang. Indonesia dibanding Jepang. Indonesia padahal kaya loh, kita itu kaya raya gitu kan. Tapi kenapa kita kalah maju gitu? Karena kita memang dari dulu sudah dipecah belah, diadu domba sama penjajah, terutama Belanda kan. Itu udah lama banget kan. Udah jauh-jauh lah kita diadu domba. Sekarang aja masih diadu domba loh. Sekarang itu kita masih diadu domba antara pribumi lah sebutannya dengan orang etnis Tionghoa, terus antar agama aja sekarang gitu. Kayak apa namanya, bancer, penjaga gereja, musyrik, syirik, apa itu ya Allah. Emang kenapa sih kalau jaga gitu, emang kenapa jaga itu emang harus satu agama gitu. Kayak polisi gitu kan, polisi dia agamanya Islam, jadi kalau jaga gereja gitu musyrik, syirik gitu kan, aneh gitu loh. Orang tugasnya sudah begitu, tugasnya tentara. Kadang-kadang saya tuh lucu, heran sama orang-orang maunya apa gitu. Itulah makanya kenapa Indonesia tuh nggak maju-maju. Yang dibahas cuma itu aja gitu loh. Sedangkan negara lain itu udah bahas kapan kita pindah ke bulan, kapan kita pindah ke Mars. Di Indonesia cuma bahas kamu tuh musyrik, syirik. Ya is oke lah. Apa istilahnya, untuk agama itu memang sangat riskan sekali untuk di sini itu memang pola pikir yang salah, memang udah didoktrin dari zaman VOC. Jadi pernah ada yang bilang gitu kan, kalau mau menghancurkan suatu negara gampang, hancurkan saja sejarahnya gitu, buat mereka lupa siapa leluhurnya, hancur. Contoh Indonesia ini, kenapa kita nggak maju-maju? Ya seperti itu gitu loh. Kita saling bermusuhan yang menurut saya nggak penting ya, nggak penting banget. Kadang-kadang masalah sepele aja gitu, masalah bancer jaga gereja dimasalahin, digede-gedein. Sebetulnya intinya paling ini feeling saya itu masalah politik sebetulnya. Apalagi yang sekarang Indonesia mah udah bersatu ya, udah nggak ada lagi cebong kampret, oh cebong lu, oh kampret lu gitu kan. Sudah udah nggak ada yang namanya cebong sama kampret itu udah kerja bareng. Sekarang udah duduk bareng, kerja bareng, ngawasin negara bareng. Yang di bawah-bawahnya ini yang masih ada cebong kampret. Sebetulnya cebong kampret itu siapa gitu loh. Saya heran gitu loh. Dan dibilang cebong kampret gitu. Sekarang kamu mau jelek-jelekin siapa? Mau jelek-jelekin cebong. Nah kampret kerjanya sama cebong gitu loh. Jelek-jelekin kampret. Lah cebong yang nyuruh kampret buat kerja. Kan aneh kan. Kalian tuh ribut masalah cebong kampret. Ternyata cebong kampret itu udah kerja itu. Kerja bareng kan.
Terus masalah apa lagi gitu loh. Memang politik dari tahun 2014 itu udah, waduh, udah males pokoknya mau kemana-mana itu. Oke, itu tadi yang saya bahas mengenai kenapa Nusantara ini nggak bisa maju, nggak bisa berkembang. Ya seperti itu tadi. Kita melupakan leluhur kita melupakan budaya kita sendiri, kita tidak menghargai budaya kita sendiri, menjelek-jelekan budaya kita sendiri, kita saling bermusuhan dengan hal-hal yang nggak penting, gitu kan. Tapi saya ada baiknya juga. Ini ada COVID masuk ke tanah air nih. Saya sebetulnya dari awal itu sudah mau pingin membersihkan, gitu kan. Saya sudah mengeluarkan beberapa pusaka yang akan dipakai untuk bertarung melawan COVID-19 ini. Sebenarnya kalau COVID-19 ini kalau dilihat dari segi metafisika ya itu memang energi negatif dibawa oleh makhluk yang tak kasat mata ya. Kalau di dunia kedokteran itu memang istilahnya virus, partikel kecil virus gitu kan, bentuknya memang seperti itu virus. Jadi kalau di dunia metafisika memang kita nggak bisa nyambung. Kalau Anda berpikiran logis nggak akan ketemu gitu loh dengan yang berpikiran non logis atau metafisika gitu. Kenapa Anda bilang itu nggak logis? Karena Anda nggak bisa ngelihat gitu loh. Sama aja Anda merem begini, merem. Oke, Anda bisa ngelihat nggak? Gitu. Terus Anda mikir dengan logis. Katakanlah nih kita lagi ngomongin gajah gitu kan. Oke, Anda merem gitu kan dengan saya yang melek gitu kan, melihat gitu nih. Kita ngomongin masalah gajah. Oke, saya bisa melihat gajah itu gede, belalainya panjang, kakinya kokoh gitu kan. Nah, Anda merem, Anda megang kakinya gajah. Anda bilang, gajah ini kokoh, bukan gede, belalainya panjang gitu. Bener kan? Seperti itu. Ada lagi yang megang lagi, merem juga nih, yang merem juga gitu. Dia megang belalainya gitu kan. Lalu dia bilang, ngaco semua lu. Gajah itu apa namanya bukan gede, bukan kokoh, tapi panjang gitu. Karena dia megang belalainya. Sama seperti itu gitu loh. Anda yang bermain logika dengan kita yang melihat metafisika, nggak akan ketemu, nggak akan nyambung gitu loh. Jadi itu yang orang metafisika atau orang metafisika yang sebagian bisa melihat gitu. Itu mengatakan COVID-19 ini memang ada negatifnya, ada maksudnya ada lembut yang memang membawa gitu loh. Dan saat ini para dewa juga turun untuk perang melawan mereka ini gitu loh. Terus ada pertanyaan, berarti kemarin apa namanya bersihin apa? Nah, bersihin itu dari efek negatifnya gitu, energi negatifnya kan mereka membawa energi negatif tuh ya. Energi negatif itu energi yang nggak bagus buat badan kita. Ya efeknya ya kita sakit-sakitan itu tadi itu gitu. Nah, apa tadi? Ya itu tadi. Jadi efeknya jadi sakit-sakitan kalau negatif itu. Terus dunia metafisika itu nggak bisa nyambung dengan akal sehat, nalar lah istilahnya gitu. Memang nggak bisa gitu loh. Ibaratnya nggak usah jauh-jauh lah. Maaf ya, ini bukan saya bermaksud kasar atau gimana gitu loh. Anda percaya Anda punya otak gitu kan? Percaya nggak gitu kira-kira? Ini maaf ya, bukan saya bermaksud kasar ya gitu. Iya, saya percaya. Bisa dibuktikan gitu kan kalau kamu. Oke, kalau kamu dokter, kamu bisa membuktikan, kamu bisa membedah gitu kan. Lah kamu bukan dokter kan? Kamu bukan dokter, kamu bukan ahlinya dan kamu belum pernah lihat sama sekali. Tapi kamu percaya kalau ada otak gitu kan. Gak usah jauh-jauh lah. Yang kasar itu ya, kentut. Kentut.
Kamu bisa ngelihat? Nggak bisa kan? Tapi ada suaranya, ada baunya. Itu namanya kentut. Kamu nggak bisa ngelihat gitu loh. Secara logika gitu. Kentut tuh nggak ada kan. Lu kamu nggak bisa lihat kan, bener nggak? Bener nggak ini? Itu loh. Seperti itu aja gitu loh. Nah sama kayak begini. COVID bagi kita itu ada bentuknya, energinya ada, yang bawa ada gitu. Kita nggak bisa berdebat karena Anda nggak bisa ngelihat gitu loh. Percuma gitu loh. Selesai, end gitu. Jadi kita bersihkan dari energi-energinya yang bawa itu lagi diperangin oleh para dewa. Efeknya ya tadi efeknya para dewa kalau berperang otomatis menggunakan senjata-senjata ya. Kalau disabat ke gunung, ambiar, gunung jadi gunung meletus. Kalau orang biasa lihat ini, kalau disabatkan ke lautan itu akan seperti tsunami gitu, gelombang masuk ke daratan otomatis lah ya. Kalau nggak percaya, ibaratnya aja ember segede ini gitu loh. Kalau kalian masukin apa barang tuh, masukin situ, dus gitu kan, masih otomatis airnya muncrat gitu kan, Driet, masuk ke daratan kan, atau basah lah lantai. Sama seperti itu gitu loh. Itu penjelasan logisnya seperti itu. Terus gempa, gempa itu gempanya lumayan lumayan gede loh, ini lumayan dahsyat ini. Sekitar di atas 7 memang ini. Luar biasa, terjadi di mana saya nggak bisa ngasih tahu ya. Tapi emang ada nanti. Terus gunung meletus sampai memuntah lahar itu terjadi di mana saya juga nggak bisa ngasih tahu terjadinya di mana. Itu karena memang rahasia alam, saya nggak boleh ngasih tahu duluan, nanti dikiranya saya mendahului Tuhan. Itu saya cuman dikasih gambarannya saja gitu kan. Terus angin 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 puting beliung yang memang banyak korban, ini korban jiwa itu ya. Kita berdoa, sama-sama berdoa, berpikiran positif, mulai kembali ke adatnya. Kalau adat Jawa ya kembali ke Jawa, jangan menjelek-jelekan leluhur. Toh leluhur itu orang tua kamu juga, yang membesarin kamu, yang melahirkan kamu gitu loh. Kamu jangan menyalahkan anak orang lain, salahkan sendiri kamu yang gak bisa didik anak kamu gitu loh. Kenapa anak kamu tidak berbakti sama kamu, suka bantah, nakal gitu, nggak bisa apa namanya, Jawa nih istilahnya, kalau orang Jawa itu ngomong boso kromo, ngomong mus halus gitulah, kayak begitu. Kalau situ sudah bisa dirubah semua, nah Nusantara ini akan bangkit kembali lagi berjaya seperti dahulu gitu loh. Udah nggak kebingungan lagi seperti sekarang. Oke, saya rasa cukup itu aja untuk tadi udah ya, untuk masalah yang apa namanya, fenomena Jabodetabek gitu ya. Saya lupa sih. Jadi fenomena Jabodetabek, kenapa suara menggelegar itu sebetulnya memang sudah ada pertempuran. Di part 1 saya udah kan ngomong soal itu tadi. Memang sebetulnya udah ada pertempuran kecil-kecilan gitu loh dari para dewata dengan istilahnya kayak masih prajurit lah pertempuran itu. Jadi suaranya menggelegar gitu. Terus pas Gunung Krakatau kan, memang tadi saya bilang kan disabatin ke gunung, itu gunung jeblok gitu, jadi suaranya menggelegar. Itu memang salah satu pusakanya berperang gitu, prajurit dewata dengan prajurit bangsa halus dalam
gitu. Yang saya lihat ya seperti itu, yang saya tahu juga. Mungkin ada pakar-pakar dari yang menjelaskan masalah dari logikanya atau dari segi alamnya, ya silakan saja. Tapi kalau dari saya sendiri, saya udah memberitahukan kalau kita memang lagi keadaan berperang gitu. Perang dunia ketiga, perang yang nggak kelihatan sebetulnya ini sekarang sebetulnya, yang banyak makan jiwa. Jadi kemarin ada ramalan tahun 2020 tuh akan ada perang dunia ketiga. Inilah perang dunia ketiga sebetulnya, perang melawan COVID. Semua negara manapun coba pasti berperang semuanya, bener nggak? Berperang melawan COVID, semuanya menutup negaranya masing-masing, lockdown semua, nutup dari akses negara-negara yang akan masuk ke negaranya gitu, semuanya menutup, ekonominya berantakan semuanya, banyak korban jiwa. Ya, inilah yang namanya perang dunia ketiga gitu. Oke, sudah itu aja ya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau memang berguna, silakan Anda share ke teman-teman Anda, ke saudara Anda. Ada baiknya apa yang saya sampaikan di part 1 itu disampaikan ke saudaranya. Kalau yang di gunung, di laut, patut waspada itu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Saya Mas Andrew, mohon pamit.